Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdika. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, saya ingin menceritakan tentang apa sih yang sudah saya baca dari buku keuangan dari OJK yang berjudul Perencanaan Keuangan. Di buku ini, saya mendapatkan sebuah materi dan juga sebuah masukan mengenai langkah-langkah perencanaan keuangan. Ya bisa diketahui di dunia kehidupan modern saat ini terdapat berbagai tawaran dari berbagai industri di sekeliling kita yang membujuk untuk membeli produk-produknya. Di lain pihak, kita memiliki kemampuan keuangan yang bukan kemampuan tanpa batas. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memiliki kebijakan dalam memilih produk yang sangat penting untuk dibeli. Tentu saja harus berdasarkan pada perencanaan pengeluaran uang. Menurut Financial Planning Standard Boards Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Dalam perencanaan keuangan itu meliputi seperti manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko, dan asuransi. Ada juga perencanaan hari tua, ada perencanaan pajak, dan yang terakhir ada perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan juga waris. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang baik, mencapai tujuan kehidupannya, dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ada jangka waktu yang pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Untuk melaksanakannya, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan seperti mendefinisikan keuangan yang akan dicapai, memeriksa kondisi keuangan saat ini, mengumpulkan informasi data yang relevan, membuat rencana keuangan, melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga mereview perkembangan pencapaian target keuangan. Dari tahapan-tahapan tersebut, itu tidak harus selalu berurutan dari tahapan pertama dilanjutkan ke tahapan yang kedua dan seterusnya. Tapi karena tahapannya dinamis, jadi kita tidak harus berurutan, jadi dapat saling mendahului antar tahapan tersebut tergantung pada kondisi kita saat ini. Karena setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Pada tahap yang pertama, itu adalah penentuan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat dianalogikan sebagai tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan juga timely. Konsep nilai keuangan di masa depan itu bisa dikatakan seperti, jika saya memiliki uang Rp1.000 saat ini dan punya Rp1.000 di beberapa tahun yang akan datang, nilai uang itu akan berbeda. Dalam kerangka investasi, konsep ini dikenal sebagai time value of money. Ini adalah konsep yang udah sangat lama, tapi masih dipakai hingga saat ini. Konsep ini sudah populer untuk menggambarkan potensi daya pertumbuhan nilai sebagai hasil investasi. Dari konsep ini kita gunakan untuk menghitung berapa nilai uang yang kita targetkan pada masa mendatang. Faktor yang dominan harus diperhitungkan adalah inflasi. Artinya, jika biaya pertumbuhan pembuatan tugas akhir pada masa sekarang adalah 10 juta, maka akibat inflasi jumlah uang yang dibutuhkan akan menjadi bertambah, yang membuat harga barang semakin mahal, artinya nilai uang juga semakin turun.
Dalam mempersiapkan tujuan keuangan, faktor inflasi memang sangat penting untuk memperhitungkan karena negara kita termasuk negara dengan karakter inflasi yang dinamis. Setiap tahun kita mengalami inflasi sebagai akibat perkembangan ekonomi makro. Angka ini dapat dilihat dari laporan Biro Pusat Statistik Indonesia atau bisa dicari di bps.go.id yang diterbitkan setiap awal bulan untuk hasil perhitungan inflasi bulan sebelumnya. Untuk mengetahui nilai suatu uang, suatu nilai dari masa depan, kita juga memiliki rumus future value yang di rumusnya itu FV sama dengan PV kurung buka 1 ditambah R per M di kurung tutup dikali M kali T, yang mana FV atau future value, PV atau present value, R itu suku bunga atau rate inflasi per tahun, M adalah berapa kali pengenaan rate per tahun, dan T adalah waktu dalam tahun. Lalu di tahapan yang kedua, kita memiliki memeriksa kondisi keuangan saat ini. Kenapa kita harus memeriksa? Karena jika kita tidak memeriksa kondisi saat ini, maka kita tidak bisa langsung melakukan perencanaan. Atau mungkin kita bisa melakukan perencanaan, tapi mungkin akan lebih sulit untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hal yang pertama harus dilakukan untuk memeriksa kondisi keuangan saat ini adalah mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Laporan arus kas adalah pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya, sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Nah, hal yang penting dari catatan arus kas itu, sebaiknya kita membuat catatan arus kas itu dengan teliti dan teratur. Semakin detail, maka kan semakin baik. Karena dari catatan ini kita bisa menganalisis pos-pos pengeluaran, ya, pengeluaran mana yang terlalu besar yang mungkin akan bisa dikurangi sehingga dapat menambah tabungan. Dari catatan ini juga dapat dilihat berapa besar defisit pemasukan sehingga harus dicarikan penghasilan tambahan. Jadi ketika ada jarak antara pemasukan dan pengeluaran, ada dua alternatif jalan yang harus ditempuh, yaitu mengurangi pengeluaran atau mencari tambahan pemasukan. Lalu ada laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Neraca adalah untuk mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi. Lalu untuk menghitung berapa selisih antara aset yang dikurangi utang, hasilnya adalah angka angka berapa kekayaan bersih yang dimiliki. Rumus dari neraca pribadi adalah kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi total utang. Aset adalah benda-benda berupa harta yang memiliki nilai jual. Aset juga bisa dibedakan dari aset lancar, aset investasi, dan aset pribadi. Aset lancar adalah uang tunai atau setara. Contoh dari aset lancar itu adalah uang tunai di tangan, tabungan, dan juga deposito. Lalu ada aset investasi, yang mana itu adalah kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya seperti investasi, dari aset investasi adalah reksadana, nilai tunai asuransi, saham, rumah yang disewakan. Dan yang ketiga itu ada aset pribadi. Aset pribadi adalah harta yang dinikmati penggunanya, contohnya seperti rumah yang ditempati, perhiasan, perabotan, motor, dan lain-lain. Nah, selain ada aset, kita juga ada utang. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi, yang mana juga dibedakan dari jangka waktunya. Ada utang jangka pendek dan juga ada utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek itu dibedakan dari selama kurun waktu kurang dari jangka pendek itu maksimal hingga 3 tahun. Nah, untuk utang jangka panjang
itu kurun waktunya lebih dari 3 tahun. Lalu ada rasio kesehatan keuangan. Nah, rasio kesehatan keuangan itu ada sekitar 7 rasio. Yang mana ada rasio likuiditas, rasio lancar, rasio tabungan, rasio utang, rasio pelunasan utang, rasio solvensi, dan juga rasio investasi. Rasio likuidasi itu untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Lalu ada rasio lancar, yaitu digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi utang jangka pendek. Lalu ada rasio tabungan untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini, maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Lalu juga di yang keempat ada rasio utang, digunakan untuk mengukur seberapa besar harta yang diperoleh dari utang. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar beban keuangan yang untuk mencicil, dan semakin besar risiko keuangan jika karena ada suatu hal terjadi gagal bayar. Lalu ada rasio pelunasan utang, yaitu untuk mengukur seberapa besar alokasi penghasilan yang digunakan untuk membayar utang. Lalu ada rasio solvensi, mengukur kemampuan membayar seluruh utang dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Dan juga yang terakhir ada rasio investasi, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki digunakan secara produktif untuk mengakumulasi kekayaan. Semua rasio tersebut bukanlah harga mati yang harus dipenuhi semuanya sekaligus. Dalam tahapan kehidupan tertentu ada kalanya beberapa rasio tidak dapat dipenuhi secara ideal, namun masih cukup dapat untuk dimasukkan sebagai toleransi. Lalu di tahapan yang ketiga itu kita harus mengumpulkan informasi data yang relevan. Untuk di pengumpulan data yang relevan, kita juga harus uh, mengetahui profil risiko. Di tahapan ini mengumpulkan informasi yang relevan dengan pencapaian tujuan keuangan. Salah satunya yaitu untuk salah satunya mengenai profil risikonya. Pemahaman tentang profil risiko sangat penting dalam kaitannya untuk memilih cara yang paling sesuai untuk mencapai tujuan keuangan, terutama untuk memilih instrumen investasi. Profil risiko diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung risiko atas investasi. Jika toleransi risikonya rendah, maka orang tersebut selalu memilih investasi yang aman yang kecil kemungkinan akan mengalami kerugian, dan potensi keuntungan yang dihasilkan juga lebih rendah. Jenis-jenis investasi beresiko rendah contohnya seperti deposito, emas batangan, obligasi, reksadana, dan pasar uang. Untuk investasi beresiko sedang Untuk investasi beresiko sedang contohnya seperti obligasi perusahaan swasta dengan rating baik, obligasi beragam aset, dan reksadana pendapatan tetap. Demikian juga sebaliknya, jika toleransi resikonya tinggi, maka orang tersebut bersedia menerima risiko yang lebih tinggi terhadap kemungkinan kerugian dari suatu investasi karena harapan investasi tersebut akan memberikan hasil keuntungan yang lebih tinggi. Bentuk investasi beresiko lebih tinggi misalnya seperti membeli saham secara langsung atau reksadana saham. Biasanya masing-masing institusi keuangan menciptakan alat ukur untuk mengetahui profil risiko nasabahnya agar dapat membantu memilih instrumen investasi yang lebih cocok. Para konsultan perencana keuangan biasanya mempunyai cara masing-masing untuk mengenali sejauh mana kliennya dapat menanggung risiko kerugian dan menjelaskan konsekuensi dari pilihan terhadap instrumen investasi. Investasi yang risikonya rendah, potensi keuntungannya juga lebih rendah. Menyisihkan lebih banyak uang untuk diinvestasi agar tujuan keuangannya tercapai.
Bagi nasabah yang lebih berani untuk menerima risiko, biasanya memilih investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih besar sehingga semakin banyak keuntungan yang terwujud. Semakin sedikit uang yang harus investasikan untuk mencapai tujuan keuangan. Resiko itu hanyalah merupakan persepsi akan suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang mana kerugian itu belum tentu akan menjadi resiko. Persepsi ini dapat dikendalikan dengan baik jika kita memahami pengelolaan investasi tersebut. Warren Buffett mengatakan bahwa risk comes become not knowing what you are doing. Resiko akan semakin tinggi jika kita tidak memahami investasi apa yang kita geluti. Semakin kita memahami investasi yang kita geluti, maka semakin kita dapat mencari cara untuk menghindari terjadinya kerugian. Resiko investasi dapat diantisipasi atau dikelola sedemikian rupa sehingga resiko kerugian dapat diminimalisasikan. Lalu ada profil kepribadian. Pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus diperhatikan. Seperti kita harus memiliki preferensi yang khusus, mencari tahu pengalaman traumatik di masa lalu, pengaruh orang-orang tertentu, dan kepastian sumber penghasilan. Selain data dari pihak investor, data dari sebagai data dari berbagai instrumen keuangan juga seharusnya diketahui agar dapat diambil keputusan pemilihan instrumen yang paling sesuai. Jika seseorang yang memiliki yang sama sekali tidak bersedia menerima risiko dan karena pertimbangan satu dan lain hal tidak bersedia berinvestasi, maka satu-satunya pilihannya adalah tabungan. Karena investasi walau yang paling aman sekalipun tidak ada yang bebas risiko sama sekali. Meskipun terlihat tabungan di bank tidak memberikan imbal hasil yang signifikan, namun tetap perlu dilakukan dengan disiplin karena dengan menabung akan mendapat memiliki modal yang untuk berinvestasi. Menabung juga diperlukan untuk membentuk dana darurat, yaitu dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan yang mendadak. Pemilihan instrumen keuangan akan memberikan konsekuensi yang berbeda, baik dalam risiko maupun besaran uang yang harus dicicil berbagai iuran investasi. Bijak memutuskan apa yang paling sesuai dengan gaya hidup dan profilnya. Selanjutnya ada profil instrumen investasi. Untuk membuat tabel instrumen investasi, mencari informasi mengenai kinerja dalam jangka waktu periode tertentu, kredibilitas dan karakteristik dari setiap instrumen tersebut. Hal ini termasuk juga mengetahui unsur perpajakan, administrasi, legalitas, dan juga kemudahan likuidasi untuk mencairkan dananya dan instrumen keuangan itu. Dalam memilih investasi, berhati-hatilah terhadap investasi bodong. Hal yang perlu dicermati adalah apakah instrumen keuangan atau investasi itu legal, melanggar hukum atau tidak, dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Biasanya, tawaran investasi yang perlu dihindari adalah yang terlalu menggiurkan, dengan janji imbal hasil investasi yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat, misalnya imbal hasil 30% setiap bulan. Itu sudah tidak make sense untuk kita untuk berinvestasi di tempat tersebut. Lalu yang kedua itu ada informasi tentang apa yang dilakukan dalam pengelolaan dananya sangat sedikit. Bahkan seringkali ada informasi yang sama sekali. Tidak ada informasi sama sekali. Para investor tidak mengetahui dananya diinvestasikan dalam bidang apa. Yang ketiga, investor diwajibkan mencari investor lain untuk bergabung. Itu uh, seperti MLM hitungannya. Masa kita ingin berinvestasi, tapi kita harus mengajak orang lain untuk berinvestasi di tempat tersebut. Lalu ada usaha ini tiba-tiba muncul
tanpa diketahui bagaimana sejarah pendiriannya. Tidak seperti layak perusahaannya normal yang memiliki histori yang jelas. Lalu ada tidak jelas bisnis atau usahanya. Kalaupun ada barang yang diperdagangkan, barang tersebut tidak lazim dan dijual dengan harga yang sangat tinggi di luar kewajaran harga pasar. Dan yang terakhir biasanya didukung oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor agar bergabung. Instrumen investasi publik yang secara legal diakui oleh pemerintah, misalnya efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang. Surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saat ini efek diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI di Jakarta. Tidak semua efek harus diperdagangkan di Bursa Efek. Ada beberapa jenis efek yang boleh diperdagangkan di luar Bursa Efek, misalnya obligasi atau surat utang tertentu. Ada juga efek yang diperbolehkan diperdagangkan di Bursa Efek, misalnya saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Saat ini saham sudah menjadi instrumen investasi yang merakyat karena unit pembelian saham sekarang hanya 100 lembar per satu lot dengan harga bervariasi mulai dari yang paling murah di harga 50 perak per lembar saham. Jadi jika ingin membeli satu lot saham yang harganya 50 perak, maka investor harus memiliki dana 5.000. Artinya dengan hanya menginvestasikan uang sebanyak 5.000 saja, seseorang sudah menjadi pemilik bagian saham suatu perusahaan publik. Cara pembelian dan penjualan saham juga sekarang sudah sangat mudah dengan memanfaatkan teknologi internet. Sekarang para investor saham dapat bertransaksi jual beli saham dengan menggunakan telepon genggam dimanapun berada. Ketika jam buka bursa, biaya untuk transaksi saham juga sangat murah. Biasanya sekitar 0,20% dari nilai transaksi untuk setiap kali transaksi. Keuntungan dari investasi saham ada dua, yaitu capital gain dan juga dividen. Capital gain diperoleh dari selisih antara harga jual dan beli saham. Sedangkan dividen adalah keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan emiten kepada pemegang sahamnya. Harga saham sangat dinamis, bisa berubah setiap detik. Oleh karenanya, ada peluang untuk memperoleh berkali-kali keuntungan dalam satu hari transaksi. Sedangkan jadwal pembagian dividen di perusahaan emiten ditentukan masing-masing perusahaan. Ada yang setahun sekali, ada yang beberapa tahun sekali. Resiko investasi saham harus dicermati. Karena perubahan harganya yang sangat dinamis, maka ada kemungkinan investor dapat mengalami kerugian modal. Dalam hal ini, resikonya dapat dikelola melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal yang baik. Efek bentuk lain adalah obligasi yang dikategorikan sebagai surat perjanjian utang piutang antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam surat itu dituliskan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua pihak. Tanggal jatuh tempo kupon dan tanggal jatuh tempo pokok utang yang disepakati berikut konsekuensi jika terjadi gagal bayar dari pihak yang berutang. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pihak yang berutang. Obligasi retail yang cukup populer, misalnya ORI, yang banyak dijual di bank. Obligasi pada umumnya dapat diperjualbelikan lagi di secondary market atau dijual pada agen penjual di tempat pembelian ketika penerbitan ORI terjadi. Bentuk lain yang sejenis dengan ORI adalah sukuk yang berlandaskan pada syariah Islam. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak berubah sedinamis saham karena proses jual belinya juga tidak semudah saham.
Selain itu, penempatan dana dalam bentuk obligasi seringkali dalam satuan harga yang cukup besar sehingga tidak mudah mencari investor-investor yang berminat untuk bertransaksi di secondary market. Keuntungan dalam investasi obligasi adalah diperoleh dari kupon. Dan jika investor berhasil menjual obligasi di secondary, maka market harga lebih tinggi dibandingkan harga pembelian. Instrumen investasi keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK adalah reksadana. Reksadana berarti memelihara dan dana berarti sekumpulan uang. Imbal hasil reksadana disebut sebagai nilai aktiva bersih atau NAB. Misalnya jika uang yang akan diinvestasikan sejumlah Rp1.000, sedangkan NAB per unitnya adalah pada hari tersebut adalah 1.000, maka investor memperoleh 100 unit reksadana. Ketika investor akan menjual dengan harga jualnya pada hari tersebut adalah 1.200 per unit, maka keuntungan investasi adalah 200 per unit atau sebesar 20% dari investasi. Ada beberapa jenis reksadana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis efek yang dikelola manajer investasi. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Beberapa produk reksadana juga sudah bisa dibeli dan dijual online dengan minimal penempatan dana sejumlah Rp100.000. Hal ini memudahkan para investor yang ingin investasi teratur dengan besaran investasi yang lebih kecil. Lalu juga ada alokasi aset. Tahapan yang keempat adalah membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Di profil resiko, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi yang pemegang polis, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian pada tanggung jawab atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara umum, jenis usaha perasuransian itu ada 3. Yang pertama ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan juga reasuransi. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua itu ada asuransi jiwa, adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang ditanggungkan. Lalu ada reasuransi, adalah yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Kehidupan sehari-hari adalah asuransi yang umum ditemukan di kehidupan sehari-hari adalah asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu asuransi kematian, kesehatan, dan juga kecelakaan. Ada 2 jenis plan
asuransi jiwa yaitu tradisional yang masih berbentuk pembayaran premi perlindungan murni, dan ada yang non-tradisional yaitu menggabungkan premi perlindungan dan investasi atau biasanya dikenal dengan unit link. Prinsip asuransi ini sendiri sebenarnya adalah prinsip ekonomi untuk menggantikan nilai ekonomi seseorang yang hilang atau berkurang akibat terjadinya suatu risiko yang tidak bisa diharapkan. Produk asuransi kematian bukan bertujuan untuk membeli nyawa, namun untuk memberikan penggantian terhadap kerugian ekonomi akibat meninggalnya seseorang. Risiko kesehatan, risiko kecelakaan, risiko kerugian pada aset. Hal ini dipertimbangkan sebagai berikut. Asuransi kesehatan itu untuk memfasilitasi perawatan rumah sakit yang dibutuhkan guna mengantisipasi biaya perawatan, dan asuransi kecelakaan dibutuhkan jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan biaya penyembuhan cukup besar atau jika menimbulkan cacat yang mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja dengan normal. Lalu ada asuransi kerugian yang dibutuhkan untuk melindungi aset seseorang, misalnya sepeda motor, laptop, dan risiko kecelakaan atau kejahatan. Lalu ada asuransi jiwa yang sebaiknya disarankan untuk orang tua yang menanggung biaya kehidupan dan biaya studi. Lalu di materi bab yang ketiga itu ada pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Di era digital ini, semua aktivitas kehidupan manusia seolah ingin di-capture dalam media digital, tak terkecuali dalam hal perencanaan keuangan. Pada masa sekarang ini, banyak portal, aplikasi, maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Hal itu juga sangat membantu, misalnya dalam membuat target keuangan secara periodik, untuk mencatat pengeluaran dan penghasilan, untuk membuat anggaran, dan juga neraca kekayaan bersih. Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna platform digital, yaitu faktor keamanan. Yang pertama ada faktor keamanan. Contoh dari faktor keamanan adalah apakah data yang dimasukkan oleh pengguna platform digital itu tidak akan bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga apakah rekening keuangan atau sandi pengaman tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua itu ada faktor kenyamanan. Di faktor kenyamanan ini ada beberapa pertimbangan, seperti apakah platform digital itu dapat diunduh dengan suatu laporan komprehensif dalam bentuk spreadsheet, apakah laporan spreadsheet itu dapat dibagikan ke pihak lain yang menjadi mitra pengguna fasilitas digital, apakah laporan yang dihasilkan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, dan apakah tampilan laporannya mudah untuk ditampilkan dan dimengerti. Di faktor yang ketiga adalah faktor kehandalan. Pertimbangan yang harus dilakukan di faktor kehandalan adalah apakah platform itu memiliki sistem yang stabil, yang dapat menyimpan data untuk kurun waktu yang lama dan dapat diakses dari perangkat yang berbeda, atau dapat dipindahkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya tanpa merubah hasilnya. Dan apakah data yang tersimpan akan mudah untuk diselamatkan jika mendapat serangan malware atau sejenisnya. Fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Selain dari platform digital untuk perencanaan keuangan, pada masa sekarang ini banyak aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan. Misalnya produk online banking, beli dan jual reksadana, beli dan jual saham, pembelian asuransi, jasa pinjam, dan sebagainya. Pengguna harus hati-hati
dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, terutama dalam hal keamanan transaksinya. Saya memiliki beberapa tips dalam memilih platform digital untuk melakukan transaksi keuangan. Yang pertama, kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksesi yang benar. Yang kedua, pilihlah institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi. Yang ketiga, itu mempelajari baik-baik apa saja biaya dan denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Yang keempat, pahami dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyedia jasa keuangan dengan pengguna jasa keuangan. Apakah ada notifikasi, konfirmasi untuk setiap transaksi atau tidak. Dan yang kelima, itu adalah pilihlah perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi. Mungkin dari setelah kesimpulan yang saya dapatkan dari setelah membaca buku perencanaan keuangan ini adalah kita sebagai manusia atau mungkin sebagai individu, kita agar tidak terpuruk dalam keuangan atau kita setidaknya tidak bisa ditipu oleh orang, kita harus melakukan perencanaan keuangan atau setidaknya kita mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengembangkan keuangan kita dan cara mengatur keuangan kita agar uang yang kita miliki tidak benar-benar habis dan kita tetap memiliki tabungan atau pemasukan yang pasif seperti uh, investasi di reksadana, saham, ataupun obligasi. Mungkin sekian saja dari saya menceritakan apa saja sih yang saya dapat dari setelah membaca perencanaan keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.